Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di channel Kang Hasan Santoso. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan para direktur PKBM. Sebelumnya salam sejahtera buat semuanya. Semoga mendapatkan rezeki yang melimpah serta berkah. Amin, amin, amin. Kebetulan saya di sini bersama Pak Dr. Samsi, ya, selaku Ketua PKBM Berlian. PKBM Berlian, dengan Pak Rudi PKBM apa? Raga Sakti. PKBM Raga Sakti. Ke Pak Samsi nih. Siap. PKBM-nya beralamat di mana nih? Alamat PKBM Berlian tepatnya di Dusun 2 Kebon Dalem, Desa Gunung Lebak, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Berarti lokasinya di Kabupaten Cirebon ya. Cirebon. Kalau punya Pak Rudi, alamat PKBM Desa Masjid, Kecamatan Menundu, Kabupaten Cirebon juga. Sama-sama di Cirebon, cuman beda kecamatan, tapi berdekatan ya. Kalau Kecamatan Mundu dengan Kecamatan Greget itu berdekatan dan bahkan satu dapil. Barangkali nanti usung caleg gitu. Sekarang kegiatan PKBM Berlian apa nih, Pak? PKBM kegiatannya. Kalau kegiatan kita tatap muka ada, Ya. tatap muka untuk pembelajaran kita tatap muka 3 hari. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan ditambah dengan kegiatan ekstrakurikulernya, yaitu ada drum band, ada pencak silat. Pencak silatnya apa nih? Oh, yang punya kita NO Pagar Nusa. Oh iya. Ternyata di PKBM Berlian ada ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler drum band dengan silat. Ya, silatnya dari Pagar Nusa. Iya. Kalau di Pak Rudi ekstrakurikulernya apa ini PKBM dari Bola futsal dan bola voli. Oh, bola futsal dan bola voli. Di PKBM Raga Sakti ada futsal dan bola voli ekstrakurikulernya. Ini boleh ngerokok, boleh? Boleh, saya juga ngerokok. Berarti tidak Santai. Iya, kita ngerokok nggak apa-apa, santai aja, Pak. Ya, senang so. Ini kalau menurut Pak Dokter nih, Ya, siap. untuk di lingkungan PKBM Berlian, kalau dari sisi pendidikan, apa yang dirasakan oleh masyarakat? Jadi begini, dengan adanya PKBM ini membantu bagi masyarakat yang tidak bisa menyekolahkan putra-putrinya di pendidikan formal. Iya. Jadi alhamdulillah dengan PKBM itu terbantu, karena merasakan bahwa adanya PKBM itu salah satu menyelesaikan permasalahan pendidikan, Membantu pemerintah dalam di bidang menyelesaikan pendidikan ya, iya, untuk meningkatkan rama-rama sekolah, rata-rata rama sekolah, indeks sama pembangunan manusia indeks itu pembangunan IPM manusia. itu jadi terbantu oleh adanya PKBM. Ada program gratisnya nggak bagi masyarakat nih? Jadi memang begini, kalau di PKBM itu tidak dipungut biaya untuk Ini bagus sekali nih. ini Bahwa untuk PKBM di tidak PKBM itu mengungut biaya nih, ya. Di PKBM Berlian, jadi di PKBM Raga Sakti juga sama ya. jadi usia tapi ada tapinya, Katanya ada catatan. catatan. Jadi Syaratnya apa, Pak? yang ya usia belajar. Usia belajar itu rentang Usia umur 7 sampai 24 sesuai peraturan. 24 tahun. 24 Itu, tahun. jadi 7 tahun sampai 24 tahun itu tidak dipungut biaya. Oh iya. Tapi kalau lewat dari 24 kasar ya bayar, karena tidak ada pembiayaan dari pemerintah. Oh iya. Jadi begini pemirsa, ternyata PKBM itu mengadakan kegiatan pendidikan non formal itu secara gratis, tapi dengan syarat umurnya di bawah 24. Ya. Umur 24 itu karena dari pihak pemerintah
baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah berarti ya, Iya. itu memberikan bantuan kepada peserta didiknya Iya. dengan syarat minimal umurnya 24. Bukan, kalau menurut saya, maksud saya ada koreksi, sebenarnya pemerintah itu 24, tapi kalau daftarnya 24 berarti ke sana tidak dapat. Makanya menurut saya Iya. kalau pengen lebih tepatnya, ini mungkin koreksi juga nih buat yang memiliki artinya kebijakan. Iya. Karena apa? Kalau kita daftarnya 24, Iya. kesananya sudah lewat. Oh, ya berarti diharapkan masyarakat 21 ke bawah. ketika daftar jangan pada saat umur 24, karena nanti akan kena cas ke sana. karena lembaganya itu nggak dapat bantuan setelah itunya. Iya, nanti kalau berikutnya menurut saya nih, bagi yang memiliki kebijakan, artinya 24 itu kan batas akhir menerima operasional. Harusnya sebelumnya aturannya. Jadi aturannya itu dia 21 maksimal. 21 tahun. 20 tahun, sehingga ada jeda rentan waktu 3 tahun untuk dibiayai. Seharusnya seperti itu. Tapi kita harus apresiasi pemerintah karena sudah memberikan kontribusi kepada lembaga-lembaga, khususnya masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan formal. Itu diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan ijazahnya setara gitu. Betul sekali, kalau dengan kita umur maksimal 24 tahun yang dibiayai. Kalau kita ingat sejarah berdirinya PKBM kan dulu gimana? Boro-boro kita isinya boro-boro katanya. Boro-boro kita ada biaya-biaya kan, kita sampai. Iya, kalau sekarang berbasis dapodik ya. Iya, makanya datanya harus benar-benar valid. Oh gitu. Datanya harus valid. Iya begitu pemirsa. Kalau dulu tidak berbasis dapodik, sekarang berbasis dapodik. Jadi sehingga banyak lembaga yang biasanya jarang mendapatkan bantuan, sekarang kalau misalkan sesuai persyaratan dengan umur di bawah 24 bisa mendapatkan bantuan. Sehingga lembaga PKBM menyelenggarakan pendidikan secara gratis. Nah begini, dari sisi fasilitas nih Pak Dokter nih. Oke. Dari sarana ya, dari sarana prasarana. Alhamdulillah kita gedung sudah milik sendiri. Nah, ini menarik, punya gedung milik sendiri ya. Iya. Itu dapat bantuan atau bagaimana? Nah, kalau di PKBM itu tidak ada bantuan untuk sarana gedung, tidak ada. Artinya harus menyediakan kemampuan sendiri. Oh, berarti dari pihak PKBM walaupun tidak mendapatkan bantuan gedung dari pemerintah, berusaha mengadakan gedungnya gitu sendiri. Karena apa? Dan punya PKBM Berlian sudah punya gedung. Alhamdulillah. Ini kalau Pak Rudi mic-nya karena kurang ini jadi tidak saya tanya ini makanya. Ya boleh ini. Ini pegang aja. Pak Rudi punya gedung juga nih PKBM-nya. Alhamdulillah udah punya gedung. Itu bantuan atau swadaya atau gimana ya? Kalau saya itu ada bantuan dulu dari desa, namanya PNPN Mandiri, dan dibantu anggaran dari desa juga untuk pembangunannya. Oh, jadi begini pemirsa, kalau seandainya dari teman-teman yang punya lembaga, bisa juga itu mengajukan kepada pemerintah desa untuk diajukan fasilitas gedung melalui PNPM ya. Iya betul. Cuman untuk saat ini kan PNPM-nya bergeraknya sudah tidak seperti dulu ya. Enggak, sekarang bisa aja tergantung kesepakatan bersama, karena lagi. Iya. Bisa aja, sekarang kan ada anggaran dana desa tuh yang miliaran ya. Kalau kitanya baik-baiklah dengan kepala desanya, ya, insya Allah bisa itu. Tapi tergantung kepala desanya. Itu kalau masalah bantuan gedung, seperti itu Pak. Nah kalau keterampilan nih dari PKBM Raga Sakti, keterampilannya apa aja nih buat warga belajar nih? Ada keterampilannya itu karena PKBM Raga Sakti itu di daerah pesisir, ya, Pantura. Jadi ada juga keterampilannya itu apa ya, tentang pembuatan
jaring apa, jaring itu buat nangkap rajungan, bukan rajungan, khusus rajungan namanya bubu. Kalau di apa namanya, bubuk. Iya. Oh, kalau di PKBM Raga Sakti ada keterampilan membuat jaring penangkap kepiting, dah? Iya, kepiting. Oh iya, rajungan namanya kepiting. bubuk. Iya. Terus ada juga keterampilannya komputer. Sama itu, komputer. ya, perakitan komputer. Itu ada 2. Nah, sekarang balik lagi nih ke Pak Dokter nih, Pak Dokter Ya, Samsi. silakan Pak Dokter. Nah, Pak Dokter Samsi, keterampilannya apa aja nih PKBM dari PKBM Berlian? PKBM Berlian yang saat ini sudah berjalan, yaitu sama tadi di komputerisasi, Komputer ada, dan kita teknik Itu sepeda motor. perkantoran atau Jadi desainer kita terpecah menjadi administrasi perkantoran, administrasi perkantoran. desain grafis itu juga ada, dan ya terutama sih kita cuman itu saja dulu karena kita fasilitas ya, kita menyesuaikan fasilitas yang ada. Jadi yang kita bisa garap untuk keterampilan komputer ya administrasi perkantoran, desain komputer, desainnya Jadi gitu. minimalnya kalau di PKBM walaupun bukan SMK, itu dibekali keterampilan dari lembaganya, dengan harapan setelah lulus dari PKBM murid ataupun peserta didik bisa memiliki keterampilan dan bisa berwirausaha atau bisa untuk melamar gitu ya. Iya, ditambah itu teknik sepeda motor. Oh, di PK Berlian ada teknik sepeda motor. Teknik sepeda motor. Kita keterampilannya. Ada keterampilan teknik sepeda motor. Artinya kita membekali peserta didik itu sebagai bekal kewirausahaannya nanti setelah lulus gitu. Yaitu sekali lagi terkait keterampilan, ternyata walaupun bukan SMK ya jurusannya, sebenarnya sih kalau di PKBM ada SMK juga ya, tapi jarang ya. Kabupaten Cirebon ada nggak ya? Belum ada kayaknya. Belum ada ya. Lokasi itu belum ada. Karena PKB sekarang kan, kalau dulu kan dirjanya vokasinya gabung dengan kesetaraan, kalau sekarang vokasinya khusus. Jadi berarti berubah ya, berubah kebijakan dari pusat itu. Makanya di PKBM itu istilahnya bukan vokasi lagi, hanya sebagai keterampilan saja gitu. Nah, kalau untuk pembelajaran pendidikan kesetaraannya itu 3 hari tadi disampaikan. Nah, untuk pendidikan keterampilannya dalam 1 bulan, 1 minggu tuh berapa kali? Kita pecah. Kalau peserta didik yang mau ikut di keterampilan, itu kan di pembelajaran di PKBM ada istilah mandiri ya. Iya. Istilah mandiri, ada tutorial, ada mandiri gitu. Nah, di saat mandiri itu kita pecah 3 hari untuk keterampilan. Oh, begitu. 3 hari untuk keterampilan, 3 hari untuk teori. Oh iya. Untuk yang khusus memang siswa itu mau mengambil keterampilan. Berarti hari 7 hari itu bisa dianggap full ya? Kalau misalkan digabung dengan kegiatan keterampilan. Iya. Jadi sebenarnya di PKBM itu bukan 3 hari belajarnya aslinya, kalau sebenarnya kalau di Berlian sih ya. Jadi 3 hari berikutnya itu digunakan untuk keterampilan. Gitu. Nah, itu menarik ya. Sudah pernah kontribusi misalkan dalam rangka lomba-lomba, ada nggak itu? Dari PKBM Berlian? Alhamdulillah, drum band kita ikuti lomba drum band di wilayah 3 Cirebon. Wilayah 3 Cirebon. Itu waktu di mana itu? Kita waktu gebiar di lapangan itu yang dekat asrama haji. Asrama haji kabupaten itu. Oh iya. Itu Waktu belah itu kan ada kegiatan gebiar Cirebon Karton atau apa? Cirebon. Iya, apa Cirebon itu? Karton ya. Itu dapat juara enggak? Ya, alhamdulillah peringkat ke-8. Itu nggak apa-apa. Walaupun nggak dapat juara juga nggak jadi masalah. Karena kita melawannya orang-orang formal. Iya. Terus yang penting ada kemauan dari penyelenggara dengan peserta didiknya, Pak. Dan kalau kita untuk lomba gerak jalan kita pernah dapat lomba gerak jalan juga. Kalau kita Agustusan di Kecamatan Greget, Kecamatan Greget kita udah juara 2, juara 3, juara 1 untuk gerak jalan kita lomba udah biasa. Udah biasa lomba gerak jalan. Oh, bagus. Lomba gerak jalan udah biasa. Jadi itu
sudah rutin tiap Agustusan. Jadi mungkin itu saja Pak ya, sekilas terkait kegiatan yang ada di PKBM. Barangkali ada statement yang mau disampaikan, Mangga? Statement saya, sekolah itu tidak perlu biaya mahal dan gedung mewah. Sekolah itu kuncinya adalah ada kemauan, keinginan untuk belajar dan berubah. Gitu saja. Itu dari Pak Dr. Samsi ya. Kemudian dari Pak Rudi ada statement apa? Ya, kami hanya bisa memberikan saran saja untuk warga masyarakat khususnya Kabupaten Cirebon, jangan putus asa untuk meraih pendidikan, karena di PKBM pun juga ada kita menerima sekolah-sekolah yang putus sekolah, yang drop out, itu bisa masuk ke sekolah PKBM. Oh iya. Ijazah pun tadi sudah disampaikan persamaan sama, jadi jangan khawatir di PKBM itu tidak mendapatkan ijazah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Direktur PKBM Berlian Pak Dr. Samsi. Terima kasih juga kepada Ketua Direktur PKBM Raga Sakti Bapak Rudi SHMH ya. Udah MH belum? SPDSH. Oh, SPDSH. Campur-campur. Maklum lah PKBM. Itu pengalaman dari beliau-beliau tadi berpesan pada prinsipnya bagi masyarakat jangan berputus asa ketika memang tidak memiliki pendidikan yang lebih tinggi ya. PKBM yang ada di Kabupaten Cirebon, terutama PKBM Berlian, PKBM Raga Sakti, dan saya juga PKBM Rawa Urip ya, membuka selebar-lebarnya kepada masyarakat, terutama Kabupaten Cirebon, daftar ke PKBM. Bukan hanya pendidikan materi pembelajaran biasa, tetapi juga memiliki keterampilan-keterampilan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.